Semuanya karena kasih karunia Tuhan semata. Itu sebabnya patutlah bagi kita untuk bersyukur, memuji dan meninggikan nama Dia selama-lamanya. Sepanjang kehidupan kita, mari kita berikan yang terbaik. Dan untuk kali ini momen Natal, untuk yang kesekian kalinya kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Bapa di surga, pada malam hari ini ya Tuhan, peringati kelahiran Kristus Yesus lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Sebelum kami melanjutkan acara ibadah kami malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan semua kami tanpa kecuali, siapapun kami di dalam ruangan ini ataupun di luar ruangan, kiranya Tuhan yang melindungi kami, memproteksi kami, menyelamatkan kami, menuntun kami dari awal, pertengahan, hingga selesainya acara kami malam hari ini. Tuhanlah yang memberikan keteduhan, ketenangan bagi saudara-saudara kami semua, bahkan kami yang hadir malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Akan selalu berganti. Tuhan tetap abadi. Akan berubah. Bumi udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai bidangku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia-Mu selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Yang gembira dan sambut wajah-Mu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia gembira dan sambut bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia gembira dan sambut wajah-Mu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia gembira dan sambut wajah-Mu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Tidak sehebat Om yang ada di Cicayu. Dan setiap kali kami pulang, itu tiap malam pasti kami berbicara tentang pelayanan di sini. Dan kami banyak belajar dari kakak-kakak juga yang masa mudanya mau
menghambakan dirinya di tempat ini. Saya percaya semua yang ditabur di tempat ini, Tuhan, Dia punya kedaulatan yang tinggi untuk anak-anak muda di tempat ini. Dan khususnya Ayah Bunda Lisa dan Terus. Ayah Bunda mesra dan kudus, Anak tidur tenang. anak tidur tenang. Malam kudus sunyi senyap. Malam kudus sunyi senyap. Gloria menggegap. Gloria menggegap. Surga menyaksikannya. Surga menyaksikan Dan gembala menyaksikannya. dan gembala menyaksikan Lahir sang penebus. lahir sang Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. sunyi senyap. Ia dan berkat. Dunia dan Cermin bagi kami terus. tercermin bagi kami terus Di wajahmu anak kudus. di wajahmu yang anakku. Cinta kasih kekal. Cinta kasih kekal. Cinta kasih kekal. Kudus senyap. Malamku sunyi senyap. Menyaksikan Lahir sang penebus. 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 Sahabat kasih, satu atap, satu Tuhan, banyak suku tapi rukun. Jika tanpa Tuhan, tembok yang besar seperti jaring laba-laba. Jika ada Tuhan, jaring laba-laba sekalipun seperti tembok yang besar.
cinta kasih tanpa pilih kasih. Dan ada lagi yang penting, bahwa kita semua, kita masing-masing memiliki kesempatan untuk dapat dipercaya. Kita masing-masing punya kesempatan untuk berbagi kasih. Kita memiliki kesempatan dan peluang untuk bisa bersama-sama, karena bersama-sama kita bisa, kita bersama pasti bisa, bersama-sama kita bisa. Semua itu karena Tuhan. Terima kasih untuk semua. Terima kasih untuk hal-hal besar yang sudah dikerjakan untuk sahabat kasih. Terima kasih juga untuk semua yang menjadi bagian sahabat kasih. Yang saya tahu bahwa Tuhan pasti membalaskan yang terbaik bagi kita apabila kita melakukan itu bagian kita dengan tulus, ikhlas, dan setia. Dan lilin adalah lambang kurnia, terang yang sempurna itu adalah di dalam Kristus. Mari jadikan hidup kita sebagai terang kapanpun, dimanapun, usia berapapun, status apapun kita, di wajahmu. Jadilah terang, jadilah contoh, jadilah teladan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Cinta kasih tanpa pilih kasih. Tuhan memberkati kita semua. Sembahkan puji Dia, sembahkan puji Dia, Tuhan. Sekali lagi sembah dan puji Dia. Sembahkan puji Dia, sembahkan puji Dia, sembahkan puji Dia, Tuhan. Mohon hikmat dan kuasa untuk kami mendengarkan firman-Mu sebagai landasan hidup, sebagai landasan dalam perayaan ibadah Natal kami malam hari ini. Biarlah kami dasari semua itu dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu menjadi terang bagi jalan dan pelayanan sahabat kasih di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat. Sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat malam. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa baik, dahsyat. Dan maaf, sepertinya masih berdiri. Haleluya. Masih buat berdiri. Silakan duduk. Kita minum dulu ya. Puji Tuhan. Pertama-tama saya menyampaikan selamat Hari Natal 25 Desember 2022, mewakili seluruh anggota keluarga sahabat kasih yang ada di tempat ini, dan menyampaikan salam menjelang tahun baru 1 Desember 2023 nanti, dengan sukacita yang dari Tuhan. Semua sudah antusias untuk mendengar firman Tuhan,
Amin. Berkenaan dengan ibadah kita malam hari ini, Amin. izinkan saya menyampaikan beberapa makna Natal yang berkaitan dengan Natal kita malam hari ini. Izin Pak Pendeta, saya ada di depan. Haleluya. Dan sekiranya kita bersama-sama belajar, biar firman itu menjadi teladan bagi kita semua. Kami bersukacita karena keluarga Pak Pendeta bersama dengan kami malam hari ini. Kami tidak punya banyak undangan karena memang segala keterbatasan, dan sekiranya kita semua bergembira karena Tuhan menggembirakan kita, dan Tuhan sudah memberi sukacita itu bagi kita. Dan sesuai dengan tema Natal kita tahun ini, boleh dibaca di depan kita, hidup dalam cinta kasih sebagai pengikat persaudaraan. Dan kemudian saya beri subtemanya ketaatan Bunda Maria adalah bukti keteladanan kehambaan. Saya ulang, ketaatan Bunda Maria adalah bukti keteladanan kehambaan. Terbukti bahwa ternyata ada sosok, ada pribadi yang kalau kita baca dari ayat-ayat yang tertulis di dalam Injil, bahwa ternyata ada satu sosok yang kemudian dapat dipercaya. Tuhan memilihnya karena dapat dipercaya. Tuhan Allah memilih, berkenan kepadanya karena Allah Maha Tahu. Karena saat itu setahu saya dan seingat kita semua bahwa yang hidup saat itu bukan Bunda Maria saja, bukan Perawan Maria saja, tetapi ada putri-putri yang lain, ada wanita-wanita yang cantik yang lain. Tetapi kenapa, pertanyaannya, kenapa Perawan Maria yang kemudian dipilih menjadi sosok perantara akan lahirnya Juru Selamat? Dan ayat itu dapat kita baca ya di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 38. Injil Lukas pasal 1 ayat 38 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu itu. Itu adalah jawab Maria kepada malaikat yang menyampaikan kabar baik, yang kalau kita baca dari atas, malaikat itu menyampaikan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dan bahkan ada ayat-ayat yang kalau kita baca seterusnya, bahkan sebelumnya, ada ayat-ayat yang sepertinya Maria melakukan penolakan karena ia merasa ia belum menikah, ia masih perawan, mana mungkin hal itu akan terjadi.
Yang tidak bisa, yang tidak ada menjadi ada, itu karena kemahakuasaan Allah. Sehingga kekhawatiran seorang perawan Maria mendapatkan jawaban yang pasti. Ternyata jawabannya itu memberikan ketenangan. Ternyata jawaban itu memberikan sesuatu pemahaman, dan akhirnya Maria berpikir begini, mungkin saya dapat dipercaya, mungkin saya nanti jadi teladan. Dan kemudian ia dengan rendah hati berkata begini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Halo, yang di belakang. Halo juga yang di depan. Saya ulang lagi. Maria dengan perlahan-lahan mau menerima perkataan yang disampaikan oleh malaikat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak raja, halo, bahwa setiap hal yang diperkenankan Tuhan selalu ada konfirmasi. Amin. Segala sesuatu yang akan terjadi jauh akan terjadi. Mungkin konfirmasinya hari ini baru kenyataan di kemudian hari, tetapi Tuhan selalu memberi konfirmasi lebih dahulu. Boleh kita lihat ayat-ayat yang menjadi konfirmasi Allah terhadap kedatangan Kristus. Ada di surat Mika 5 ayat 2, Sakaria 9 ayat 9, Yesaya 60 ayat 1, Yohanes 3 ayat 16, Matius 1 ayat 23, dan ada ayat-ayat lain lagi. Ya, Mika 5 ayat 2 berkata, siapa yang sudah dapat membacanya? Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu surat Mika ayat 2, 5 ayat 2. Sakaria 9 ayat 9. Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ada lagi di Yesaya 6. Ya, Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaanmu terbit ke atasmu. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Ayat-ayat konfirmasi tadi yang sudah dibacakan itu adalah pemberitahuan awal tentang kedatangan Yesus. Dan kemudian hari ini kita bersama-sama ada di sini, bisa merayakannya, memperingatinya, dan lilin hanya akan habis kalau dibakar, dan tanpa dia mengorbankan dirinya tidak ada terang. Dan ini menjadi lambang, biarlah ini menjadi renungan bagi kita, bahwa sesungguhnya
anak darah Maryam yang dilahirkan, ia menjadi terang dunia, ia menjadi teladan, ia menjadi panutan, bahkan ia menjadi penebus bagi kita. Sesungguhnya kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri hanya oleh karena kita pandai dalam beribadah, pandai berkhotbah, atau pandai melakukan firman-firman yang lain. Ternyata kasih Allah kepada dunia adalah kasih yang paling besar, kasih yang tidak pernah akan ada bandingnya, yaitu Ia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan utama hati Allah. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang sudah Hamba-Mu sampaikan. Jauh daripada sempurna, ingatkan kami dengan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami melangkah dengan kekuatan firman-Mu. Firman-Mu jadikan kami kuat, berpengharapan, dan memiliki kasih. Bercinta kasih tanpa pilih kasih itu ada terus di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan. Setiap kami yang sudah mendengarnya, sekiranya kami merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kami hari ke hari. Dalam nama Yesus Juru Selamat, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya, sama-sama katakan. Amin.